Ini ada riwayat bagi orang yang meninggalkan salat dari Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Tabrani. Ketika Nabi menyebut masalah salat, apa kata baginda Nabi? Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Siapa yang jaga salat, salat itu nanti jadi cahaya buat dia dan jadi petunjuk nanti sampai ke surga. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, siapa yang tidak galak jaga salat, lam takun lahu nura, dia tidak punya cahaya dan tidak punya petunjuk, tidak kati pembela dia nanti di hari kiamat. Lebih parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa sahabah ma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal alim. Yang kita banggakan guru kita semua, orang tua kami, ayahanda Kiai Haji Esebul Hadi Maaf IBA, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang sedang mencari kunci surga. Amin. Mudah-mudahan yang kita cari ini diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan dimudahkan oleh Allah. Pertama, saya ingin menyikapi apa yang disampaikan oleh Ustaz Sofwan. Ibu-ibu jangan bosen-bosen untuk senantiasa ngaji, dan jangan merasa lelah ngaji ini, karena syaitan tidak lelah menggoda kita. Bahkan kalau ibu terus melawan godaan syaitan, syaitan itu akan kalah. Ini saya ada cerita. Cerita ini saya dapat dari Habib Soleh, Muladawileh, yang beliau kemarin dari Yaman sempat di Arisalah dan juga hadir di Mazra'illah. Ada seorang waliullah, orang ahli ibadah. Subuh beliau mau sholat, tapi malam tadi hujan. Ketika jalan kena becek, kepleset, jatuh. Balik lagi ke rumah, ganti baju lagi. Lewat lagi, kepleset lagi, jatuh lagi. Balik lagi ke rumah, ganti baju lagi, ke masjid lagi. Yang ketiga, pas kepleset, ada yang ngebantu. Tiba-tiba ada yang ngebantu sampai membimbing dia ke masjid. Lalu waliullah tadi, orang soleh tadi berterima kasih. Terima kasih, kamu ini siapa sebenarnya? Kok bisa nolong saya tiba-tiba ini? Saya ini iblis. Loh, kok iblis nolong saya sampai ngantar ke masjid ini gimana? Kamu tadi jatuh pertama, jatuh kedua, saya yang buat jatuh. Jadi kamu tuh kepleset tadi gara-gara saya. Tapi saya jadi disiksa oleh Allah. Kenapa? Badan saya jadi kecil gara-gara apa? Kamu balik ke rumah, ganti baju, mau ke masjid lagi. Ya. Harapan saya yang kedua, kamu tidak jadi ke masjid lagi. Saya jatuhkan lagi, malah ganti baju lagi, ke masjid lagi. Nah yang ketiga, saya tidak galak lebih kecil lagi badan saya. Jadi supaya saya tidak kecil lagi badannya, saya tolong kamu, biarlah seginilah saya. Nah jadi ibu-ibu nih yang tadi nak ngaji antara ida tidak ngaji, itu jinnya iblis tersiksa. Tersiksa. Cuma tidak kelihatan, bisa jadi ketepar-ketepar di situ. Ya, sama seperti setan ini tadi. Ya, jadi ibu-ibu jangan malas-malas. Apalagi tadi kata adik saya Ustaz Sofwan, ajak yang lain biar makin mampus iblis-iblis itu. Ya. Setuju tak ibu-ibu? Setuju tak? Setuju lah.
Ini tidak perlu ditanya setuju tidak setuju. Apalagi Abah Haji ngomong siap sholat dah, tidak usah ditanya, harus siap sholat. Mendak galak dem ya, kita nyolatinya iyo lah tidak galak sholat. Dan hati-hati, ini ada riwayat bagi orang yang meninggalkan sholat dari Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Tobroni. Ketika Nabi menyebut masalah sholat, apa kata baginda Nabi? Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Siapa yang jaga sholat, sholat itu nanti jadi cahaya buat dia dan jadi petunjuk nanti sampai ke surga. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, siapa yang tidak galak jaga sholat, lam takun lahu nura, dia tidak punya cahaya dan tidak punya petunjuk, tidak kati pembela dia nanti di hari kiamat. Lebih parah lagi, wa huwa ma'a Qarun, nanti yang tidak sholat tadi di nerakanya bersama Qarun. Wa Fir'aun, bersama Fir'aun. Wa Haman, bersama Haman. Yang keempat, wa Ubay bin Khalaf. Tuh, tapi keren juga. Ibu kepengen tidak sama Fir'aun? Oh, keren tuh. Raja hebat sama Qarun. Keren sama Qarun. Ya, ilmuwan yang membolak-balikkan kebenaran namanya Haman. Itu yang membuat Nabi Musa sampai mau dibunuh oleh Fir'aun. Itu. Jadi sudahlah, dem kalau udah galak sholat gak apa-apa, keren juga ternyata di neraka. Pacak ngobrol sama Qarun gitu. Ya, mungkin bisa happy kan. Nah, Imam Ibnu Qayyim menafsirkan hadis ini, siapa yang bersama Qarun? Siapa yang bersama Fir'aun? Siapa yang bersama Haman? Siapa yang bersama Ubay bin Khalaf? Tergantung alasan dia ninggalin sholat. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, wong ninggalin sholat itu tidak lepas dari 4 sebab. 1, gara-gara harta. Yang ninggalin sholat gara-gara harta, nanti dia akan bersama Qarun di neraka. Karena Qarun ninggalin sholat gara-gara siapa? Harta. Tuh yang gara-gara punya warung tidak sholat, sama Qarun. Yang gara-gara punya warung pecel tidak sholat, Qarun. Yang gara-gara ngurus kebon tidak sholat, ini ketawa kok ngejek nian ya. Tuh, jadi kalau nak ditanya siapa nih yang Ustaz yang bersama Qarun tuh, yang gara-gara hartanya dia ninggalin sholat. Hati. Siapa yang bersama Fir'aun? Yang punya kedudukan, yang jadi camat, tidak galak sholat, bersama Fir'aun. Yang jadi kades, tidak galak sholat, jadi Fir'aun. Yang tidak kades di sini yang jelek tidak kades. Ada paling sikok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan tetangga yang lain. Loh. Ya, nih hati-hati. Orang yang gara-gara jabatannya, kepemimpinannya, gara-gara kuasanya dia ninggalin sholat, nanti dia bersama siapa? Bersama Fir'aun. Mentang-mentang jadi suami sibuk mikiri keluarga, aku nih tidak sholat ini bukan apa-apa, mikiri kamu nih lah. Ini bersama Fir'aun. Ya, bersama Fir'aun. Baru siapa yang bersama Haman? Ini yang karena kesibukan, sok sibuk, mengali sibuk masakan di pengadilan, tidak sholat, ini sama Haman. Ya, gara-gara contoh banyak kesibukan, apa kira-kira? Sibuk ngurus ini, sibuk ngurus itu, baik swasta maupun negeri. Aku nih ini dari kantor, jadi badan ini bibir sambil naik-naik kan. Ini yang gara-gara kesibukan ini bersama Haman nanti. Baru yang terakhir keempat, sama siapa? Ubay bin Khalaf, yang sibuk karena bisnisnya. Karena Ubay bin Khalaf itu pembisnis hebat. Ini rombongannya Abu Jahal. Ubay bin Khalaf ini orang yang pernah menantang baginda Nabi dengan pedangnya, dan Nabi Muhammad melukai lehernya dengan cuma sekali tusuk dengan tombak. Ya, ini Ubay bin Khalaf, orang yang ahli dagang, bisnis, tapi gara-gara bisnisnya sibuk apa? Nah, Pak sholat dulu, nanti dulu, ini lagi sibuk ngirim ini barang online ini.
ini yang model-model begini nanti bersama siapa tadi? Ubay bin Khalaf. Nah bapak-bapak, kira-kira apa alasan kita? Kalau gara-gara apalagi sekedar alasan nonton film jam sekarang ini, kalau kaget jam 12 itu film Gopi, ke sana dikit film Gangga, ke situ sedikit ada kok lagi aku lupa Andini ya, itulah kira-kira itu judul film Bu ya. Yo, aku hafal dikit lah karena galak ngawani istri nonton. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu sedikit menyinggung masalah apa yang disampaikan Abaji, dan saya akan menyampaikan satu ayat Allah surah Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha. Maka pesannya nih hari ini, kita jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan terlalu bangga-bangga diri. Maraha itu apa? Dalam tafsir Al-Qurtubi, syiddatul farah, terlalu senang-senang. Itu namanya marah. Cuma makna di sini apa? Al-khuyala, kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha. Kenapa? Kata Allah, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibal. Sesombong-sombongnya kamu tidak bakal bisa nembus bumi. Ada di antara bapak-bapak saking kayanya bisa nembus bumi, saking cantiknya bisa nembus bumi, saking tinggi badannya, ngapalah dia punya cak itu nih rainya ya, saking hebat jabatannya bisa nembus bumi. Ada saking ilmunya luar biasa bisa nembus bumi. Ada saking terkenalnya bisa tinggi setinggi gunung. Tidak bisa ya. Maka ini Allah ngomong, kamu yang sombong-sombong tuh sehebat apapun kamu tidak bisa nembus apa? Nembus bumi. Kamu apa lagi ini kira-kira? Kalau bahasa Inggrisnya, kamu yang cakiaan itu ya, cakiaan itu tidak bisa kamu nak nandingi gunung. Tidak bisa. Mang Ali gelarnya berapa? Baru S2 ya? Agak kurang. Jadi apalagi siapa yang gelarnya mungkinlah profesor, doktor kejendor ya, bibir jontor kata Baji, kantong kendor. Gelar baik yang caknya apa? Tersohor, tapi kantong kendor, honor melolor. Ini tidak bisa kita ini sehebat apapun, tidak bisa akan nembus apa? Nembus bumi. Jadi jangan jalan sombong-sombong. Makanya jalan itu biasa-biasa baik. Sampai di dalam surah Luqman Allah berkata, Allah berfirman, wala tusair khaddaka linnas. Kita ini jangan galak memalingkan pipi sama wong lain. Kalau ketemu dipandang, assalamualaikum. Terutama yang laki sama yang laki-laki. Agak yang perempuan aja dipandang, mengamalkan ayat Allah itu lain. Itu kanji. Ya. Aku pandang dirimu bukan apa-apa, mengamalkan ayat Allah. Oh, itu penyelewengan itu. Maksudnya apa? Ibu-ibu sama ibu-ibu. Kalau saya sama ibu-ibu senyumnya sekedarnya baik. Iya Bu, apa kabar? Langsung nunduk, jangan iya. Iya. Lain. Ya. Lalu laju aku nengok rahi ibu terlalu ibu. Ini lain, ini senyum modus ini. Ya. Apa tasrifnya modus? Modas yang dusu modusan. Modus. Ini saya sama Ustadz Endang, jangan maling-maling ke pipi. Saya sama Ustadz Fuad, jangan maling-maling ke pipi. Mentang-mentang nengok Ustadz Fuad naik motor, naik motor, nggak boleh. Ya, wala tusair khaddaka linnas, sampai ayat Allah ujungnya bang, wala tamshi fil ardi maraha. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang dengan wong-wong yang sombong. Ya. Bu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu wong sombong tuh alasannya apa baik? Banyak. Ada yang sombong dengan kekayaannya. Tapi ada juga yang sombong dengan kemiskinannya. Lah miskin sombong. Oh, ini ndak kati agu ini. Ciri-ciri wong ndak kati agu lah miskin sombong. Oh ya. Betatuan nian wong ini. Ada yang punya ilmu sombong, tapi ada yang bodoh sombong. Wah ini tidak beres nih. Ada yang cantik
sombong. Ada yang jelek, hitam, keriting, nah laju lengkap, sombong. Ada pun. Ada yang punya jabatan, sombong. Ada yang mohon maaf, gak kata apa-apa, sombong. Jadi sombong itu semua orang bisa sombong. Contoh kecil sombong itu mudah. Contoh, seandainya ada orang miskin sombong, diinjuk duit 20.000, apa kata dia? Ah, cuma 20.000. Oh, ini yang cak-cak ini nih sombong ini kan. Ada tak yang cak ini? Ada tak? Hadir tak orangnya? Ada orang bodoh sombong, ya, hati-hati. Tuh, jadi kita ini sombong tuh banyak modelnya, Pak. Ya, jadi jangan kita nuduh wong kaya tuh sombong. Nih aku sampaikan satu hadis, nih dengerin. Anna rajulan, ini hadis dari Abu Hurairah riwayat Abu Daud. Anna rajulan, ada seseorang laki-laki atan Nabi sallallahu datang kepada Nabi. Wa kana rajulan jamilan, memang wongnya ganteng. Faqala ya Rasulullah, inni rajulun hubbiba ilayyal jamal. Aku nih seorang laki-laki yang senang dengan apa? Keindahan. Jadi aku nih kalau milih baju indah, kalau pakai sendal tuh memang nyari yang bagus nian. Kalau pakai cincin tuh, wah langsung nunjuk ibu loh. Kalau nak pakai kacamata tuh aku nak nyari yang modelnya bagus. Ya lo, mana hadisnya tuh? Ya, wabilal jamal wa u'titu minhu ma tara. Dan lihat, aku dianugerahi oleh Allah seperti yang kau lihat ini. Ya, mungkin bibirnya seksi sampai naik-naik kayak ini, mungkin hidungnya mancung, pipinya gemesin, mungkin lesung pipinya ada 7, mungkin saking ganteng. Jadi tebok-tebok kalau raya. Ya. Lalu apa kata beliau nanya? Beliau apa ditanya? Ya, tahu mana nih? Oh, itu minum matara hatta ma uhibbu an yafutani ahadun imma qala apa bisyiraki na'li wa imma qala bisyis'in na'li afa minal kibr. Sampai-sampai banyak orang menilai, alang kepadek sendal kau, alang ketop sendal kau, apakah ini bagian daripada sombong? Apa jawab Nabi? Nah, orang pakai baju bagus, orang pakai mobil bagus, orang punya bagus rumah bagus, orang punya baju apa perhiasan bagus, itu belum tentu punya nilai kesombongan. Kenapa? Karena beliau mengatakan walakinnal kibra, ciri-ciri wong sombong itu 2. Apa? Batarul haq, menolak kebenaran, dan yang kedua apa? Menghina, memandang orang lain dengan hina. Ghamtun nas, itu wong sombong. Jadi ibu-ibu kalau ada tetangga yang rumahnya bagus, jangan kita nuduh, rumahnya bagus nih, sombong nih. Nah, ini tuduhan tidak berdasar, karena sombong itu ada di hati. Ada yang rumahnya bagus, mewah, tapi hatinya rendah hati, tidak sombong dia. Cuma memang karena ada duit, dia terbeli baju yang bagus. Kita ini kena terbeli yang murah baik. Laju nak ngatau wong. Nah kan laju ngatau wong dulu aku kan. Tidak boleh. Nengok aku nengok Ustaz Fuad, Ustaz Fuad tuh sombongnya dengan jenggotnya. Lah tidak boleh wong dia dikasih rizki oleh Allah jenggot. Dasar aku banyak kata jenggot. Laju nak ngatur wong berjenggot. Nengok wong hidung mancung, tidak bisa. Ada wong suaranya bagus, dia baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, terus ibu dengar agak dengan sinis, ya baca Quran nak dilenggok-lenggoknya, ya memang suaranya bagus. Ibu lah dilenggok-lenggok masih borok, mis masih. Ada wong yang azan memang suaranya bagus, biarlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, memang suaranya bagus. Nah kita Allah, ya saya nang jangan tersinggung Ustaz, ini aku lagi ngomong wong yang sombong nih nah. Bukan nak ngato, tidak, memang wong itu suaranya bagus. Ada orang baca kitab, ya, oh cekiwonian baca kitab, dan memang dia baca. Karena sombong itu satu apa tadi? Menolak kebenaran. Yang kedua apa? Memandang orang lain dengan hina.
Contoh, ibu dapat rizki 20.000, 20.000 sudah sombong. Padahal 20.000 itu rizki dari Allah. Ya, rizki dari Allah. Kadang-kadang aku pernah ibu-ibu beli mie ayam, bawa duit pas-pasan. Awas, hati-hati. Nah, itu biarlah, itu tidak sombong muda itu. Nah, beli mie ayam, duit pas-pasan sama istri. Enak. Haji istri tadi, kira-kira pas dah? Bismillah, jalan. Ya ibu-ibu, subhanallah, walaupun 50.000 tadi, pas nak balik, nak bayar, Ustaz, lah dibayar. No, gitu. Ngapa tak mesen banyak tadi? Ya, kok sama baik? Ya Allah. Nah, itulah ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pahami, cuma ngasih tahu kepada kita semua, sombong itu siapa baik bisa. Bukan wong lain, kita nih sombong. Kadang-kadang wong lain yang kita nilai dengan kekayuannya sombong, ternyata kita sendiri punya kesombongan. Contoh orang bodoh dikasih tahu tidak mau. Nih saya akan ceritakan, ada seorang ulama namanya Syekh Ahmad Khalil. Siapa tadi namanya, Bu? Syekh Ahmad Khalil. Lupa juga tidak apa-apa, karena aku tahu lah ibu-ibu kan habis ini langsung lupa ya. Syekh Ahmad Khalil ya. Ayo Ustaz ini sombong mulu lah ngato ya. Ya, orang itu ada 4. Apa, Bu? 4. Pertama, alimun, orang siapa orang alim ini? Yadri wa yadri annahu yadri. Dia tuh tahu kalau dia tuh tahu, dan sadar kalau dia tuh tahu, maka ilmu dengan amalannya cocok. Yang kedua, orang ghafil, orang lalai. Siapa orang lalai? Yadri wa la yadri annahu yadri. Dia tuh tahu, punya ilmu, tapi tidak sadar kalau dia punya ilmu. Sehingga apa yang diucapkannya kadang-kadang tidak sesuai dengan omongan. Ya, ini orang ghafil, orang lalai. Kalau ada orang yang seperti ini, bangunkan, sadarkan. Contoh, santri tidak sholat, dia udah belajar ilmunya tapi tidak sholat. Ini namanya orang ghafil. Ya, Ustadz Fuad kurang baca Quran, padahal sudah tahu seandainya fadilah baca Quran. Itu orang ghafil, sadarkan. Contoh Ustadz Fuad, contoh baik. Ya, janganlah juga bunuh diri habis ini. Ini contoh baik. Kalau yang tadi orang alim, ikuti, ilmu dan amalannya sepadan. Kalau bahasa Abu Ya Asy'ari itu apa? Sepadan. Baru yang ketiga, apa? Mustarsyid. Siapa mustarsyid ini? Siapa mustarsyid ini? La yadri, dia tidak punya ilmu. Wa yadri annahu la yadri, tapi dia sadar kalau tidak tahu. Akhirnya dia nanya, dia hadir pengajian. Nih kayak ibu nih, walaupun ibu tidak tahu, tapi ibu sadar tidak tahu, tapi ngaji. Mustarsyidun itu namanya mustarsyid. Mustarsyid orang yang minta petunjuk, orang yang nak minta tolong dia kok ditunjuki mana yang baik, mana yang orang yang begini. Apa kata Syekh Ahmad Khalil? Fa'arsyidu, kasih dia petunjuk. Baru yang keempat, nih orang paling parah. La yadri, wala yadri, annahu la yadri. Wong yang tidak tahu, tapi tidak sadar kalau dia tidak tahu. Nah ini, aku ulangi lagi. Wongnya tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dia tidak tahu. Kalau bahasa halusnya, dia tuh lolo, tapi tidak sadar kalau dia tuh lolo. Awak lolo tapi caca tidak lolo. Nah ini bahasa halus, bahasa halus. Ya, ya, dia tidak tahu, tidak galak tahu. Dinjuk, dia tidak tahu, tidak galak mencari tahu. Dinjuk tahu, tidak galak tahu. Kapan ditanya, sok tahu. Ada tak uang ini di sekitaran kita? Mana tunjuk. Nah ibu-ibu nih, orang yang jahil nih lah, ini orang sombong dengan kebodohan. Nah kita ini jangan, kalau kita tidak tahu kita nanya, Ustaz aku tidak tahu, aku mohon petunjuk. Contoh, apa ketentuan orang yang meninggalkan sholat? Kalau menurut Imam Syafi'i tidak langsung dihukumi kafir, karena orang ninggalin sholat itu ada 2 kategori. Tarkus sholah jihada wa tarkus sholah kusala.
ninggalkan sholat karena ingkar dengan sholat, atau ninggalin sholat karena malas? Aku yakin ibu-ibu ini kalau pun ninggalin sholat, tapi bukan ibu-ibu sini, kalau ada ibu-ibu yang ninggalin sholat itu, aku udah galak nuduh, agak sombong lagi tadi ya. Ada ibu-ibu ada jarinya ke sini. Ada ibu-ibu yang ninggalin sholat, saya yakin bukan karena dia tidak tahu, bukan dia ingkar dengan wajibnya sholat, tidak. Aku tahu Ustaz sholat wajib, cuma ini wah lagi malasnya. Nah, menurut Imam Syafi'i ini orang tidak dihukumi kafir, hanya dihukumi fasik, berdosa. Tapi menurut Imam Ahmad ini orang dihukumi kafir. Akhirnya Imam Syafi'i berdebat, berdiskusi dengan Imam Ahmad. Pengen denger dah ini debatnya, pengen denger dah? Wani piro lemak baik, pengen ngaji, ini mahal inilah gratis. Dengerin ibu-ibu, apa munazarahnya, apa debatnya? Hei Ahmad, apakah engkau berkata orang yang ninggalin sholat itu kafir? Naam. Lalu supaya dia masuk Islam lagi bagaimana? Dia mengucapkan syahadat. Sekarang begini, dia yang ninggalin sholat, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan di luar sholat dia selalu berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masa engkau hukumi kafir? Ya sudah, kalau begitu dengan sholat, bagaimana dia mau sholat kalau dia kafir? Bagaimana dia mau sholat kalau dia kafir? Terdiamlah Imam Ahmad. Kenapa? Ini perdebatan Imam Syafi'i itu ya, kecerdasan akalnya luar biasa. Ibu-ibu, makanya jalan tengah itu Imam Syafi'i enak. Orang yang dihukumi kafir sesuai kata hadis itu orang yang meninggalkan sholat karena ingkar dengan sholat. Maka ibu-ibu hati-hati nih, jangan sampai kita ini sombong dengan kebodohan. Lah dikasih tahu, apalagi ada orang yang sombong dengan dosa. Woi, habis ku tabok wong tadi. Waduh. Woi, wong tuh habis ku caci maki dia. Waduh, caci maki kok dia bangga sekali. Ya. Dem, aku tadi laku tunjukin kalau aku pacak nian berjoget depan wong banyak tadi. Waduh. Ngapa ditunjukin? Ngapa nih bangga nian dengan dosanya? Wah, aku tadi berjudi, menang. Waduh. Aku tadi maling tidak ketahuan. Waduh. Ini sombong dengan dosa ini namanya. Kita kan tidak boleh sombong dengan sholat, betul tak? Mentang-mentang ibu-ibu tidak ninggalin sholat, tengok aku nak. Aku tidak pernah ninggalin sholat, tidak boleh. Ada lagi yang ngomong, aku ninggalin sholat tapi hidup aku tetap bahagia baik. Nah ini sombong dengan dosa. Karena ada saya pernah ke satu daerah ibu-ibu, dia berkata, apa katanya dia? Ada pas jam 10:30. Ibu-ibu apa katanya beliau? Ustaz, aku tidak sholat, rezeki aku banyak baik. Ya. Terus aku nanya, tetangga kau tidak sholat, rezekinya sempit. Itu tetangga kau yang situ rajin sholat, rezekinya lapang. Ngapa kau nengok diri kau sendiri? Baru mulai bingung dia. Rezeki itu kadang-kadang jadi ujian. Makanya ibu-ibu, kita ini cak mana pun kondisinya tidak boleh sombong. Yang rajin sholat jangan sombong, yang tidak sholat lebih jangan sombong lagi. Inilah sudah maksiat bangga nian. Ya, wah subhanallah. Aku tadi nipu wong, berhasil. Wah, nipu wong berhasil. La ilaha illallah. Dan mohon maaf ibu, lebih parah lagi, ada orang yang menunjukkan maksiatnya di depan orang banyak. Ya, jadi ibu-ibu, inilah sedikit dari pesan kami. Maka akhirnya supaya kita tidak sombong bagaimana? Satu, tidak boleh sombong sesama manusia, betul tidak? Yang kedua, tidak boleh sombong dengan Allah. Bagaimana supaya kita tidak sombong dengan manusia? Ini hadis Nabi. Ya, hadis Nabi dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW qala, riwayat Imam Ahmad, man sarrahu an yajida ta'mal iman falyuhibbal abda la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Supaya ibu tidak sombong dengan wong lain, cintailah saudaranya atau hamba Allah yang lain, mencintai karena
Allah. Contoh, ada dulur dak sholat, jangan dicaci, jangan diejek, diajak. Kenapa? Ya Allah, aku dulu persis seperti dia ini. Dulu pernah males sholat, sekarang aku nak ajak dia. Jangan langsung, sini kamu, alun neraka. Wah, ay, jangan. Ini seperti apa aja ini? Ngaji, ngajak ibu ngaji nih. Ini dalam rangka apa? Ngajak kita bareng-bareng. Ayo, yang sholatnya masih bolong-bolong, ayo. Ayo, yang belum mau dekat sama Allah, ayo. Minimal sebulan sekali ngaji. Betul lah? Nah, makanya ibu-ibu pandang wong lain tuh karena aku cinta sama Allah. Seperti ibu nengok anak ibu salah. Sekarang anak ibu salah itu kalau dikatai wong lain nerimo dah. Nah, maka itulah kita nengok orang lain tuh, ya Allah. Makanya kalau Abu Ya Asy'ari nengok ada orang yang lagi buat maksiat tuh, ya Allah, ampuni dosa saya karena saya belum, ini mungkin keteledoran saya. Punya tetangga belum galak sholat, ya Allah. Mungkin ini keteledoran saya. Ya Allah, ampuni dosa dia, ya Allah. Beri kasih dia hidayah dan berikan saya kekuatan. Satu saat saya bisa ngajak dia untuk sholat. Atau kalau udah temukan sama dia, ya Allah, wong yang bisa ngajak sholat. Oke, ya. Kalau kepada Allah lain lagi. Karena kita ini sholat dak sholat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya secara sombong kita kepada Allah tidak terjadi? Pertemuan berikutnya. Ya, mahal ini. Biarlah ibu dah tidur dulu. Ya, aku nak ngajuk jawaban kaget. Pertemuan bulan depan. Tapi sebagai penutup acara ini aku nak cerita sedikit tentang pembunuh yang bertaubat gara-gara cinta. Nak dengar tak kira-kira? Ya, tidak berani ngomong kan, nak dengar takut ditanya warni biru lagi kan? Hah? Nih dengerin, ada seorang pembunuh, pembegal, perampok, bahkan pemerkosa. Dia tuh tidak pacak nengok betina bening dikit, diperkosa di tempat. Satu hari ini seorang bapak-bapak ini tadi pembegal tadi nengok ada ibu-ibu yang ke masjid, bukan ibu-ibu, perempuan yang ke masjid. Ya, dia nengok, terus terdetik di hatinya, ya Allah, ini pandai untuk dijadikan bini. Terus dia ngomong, lu kok bini? Bukannya aku nih selama ini kalau nengok perempuan tuh asal perkosa baik, ngapa lagi nak dijadikan istri ini? Satu, lah mulai berubah dia, karena nengok apa? Nengok wanita yang solehah. Didatanginya perempuan tadi, kamu mulai hari ini jadi istri saya. Terkejut Tino tadi, apa nih? Kendak mamang ini. Sedangkan Tino ini tidak bisa nolak. Apa sebab? Karena lanang ini terkenal pembunuh, perampok, pemerkosa. Dengan terpaksa begini tadi ngomong, oh iya, oke, tapi nunggu 40 hari dengan syarat. Syarat apa? Apa baik? Harta, kendaraan, kunjuk. Dak. Aku dak kalah itu. Aku kepengen kau selama 40 hari sholat 5 waktu di masjid ini. 40 hari deh. Kecil, kata dia. Kecil. Dan jangan lupa, selama 40 hari itu tahajud juga 2 rakaat di masjid ini. Oke, aman. Setiap dia ke masjid, Tino tadi di EGI-nya. Hari pertama. Ya kan? Dengan wajah mesum tadi kan. Jangan yang orang aku. Ini contoh baik. Ngapa laju ngatok ya aku nih? Ya. Masuk hari kedua. Tino tadi bu, ya Allah, ngapa aku nganjuk syarat tadi, ya Allah. Jadi kan hari ketiga, hari keempat di EG-nya terus. Pas hari yang terakhir menjelang terakhir 38, 39, 40, ternyata ini orang nangis. Ya Allah, berkat Tino ini ngapa aku laju merasa nikmat sholat ini. Kemarin aku sholat karena dia, ini kok laju merinding ingat dosa. Ya Allah, alangkah apa pedihnya wanita itu. Selama 37 hari aku goda dia terus, aku ege dia terus. Apa ya ege bahasa Indonesia tuh saja? Allah. Nanya sama, kalau ini kolai bahasa mana? Aku ege dia terus. Subhanallah, 38 malam 39 dia makin sadar. Dia berkata apa? Ya Allah, mulai besok terakhir aku tidak galak dia jadi istri aku. Bukan dia tidak bagus, aku yang tidak pantas untuk dirinya. Ya. Dan terakhir Tino ini juga agak aneh, ngapa tidak ngegei lagi?
sholatnya lah bener, wudhunya lah bagus, ada apa nih? Pas malam hari terakhir, laki-laki ini ngomong, wahai perempuan, ay kok sopannya, aku minta maaf. Wahai, makin terkejut ya. Kemarin, hei, ini dah, aku minta maaf. Selama puluhan hari sampai hari terakhir ini, engkau terasa terusik hidupnya oleh diriku. Mulai hari ini, aku terima kasih. Berkat dirimu, aku dikenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku berterima kasih dan mohon maaf. Aku akan meninggalkanmu dan membawa hidayah ini untuk selama-lamanya. Apa kata betina tadi? Kau kira kau sudah wong soleh? Kenapa emang? Ciri-ciri wong soleh itu harus nepati janji. Sedangkan kau janjinya boh 40 hari akan menikahi aku. Kau tidak akan kucap jadi wong soleh kecuali kau meminang diriku. Wah, ini cerita aku dapat dari guru saya, namanya Habib Mikdad Baharun. Jadi ibu-ibu, sholat ini jadi sarana untuk apa? Mendidik diri, ya.